Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, dua pemuda dibekuk setelah menerima paket kiriman 1 kg ganja di sebuah kantor jasa pengiriman barang di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ya, berita penangkapan dua pemuda itu mengawali 3 berita kriminal lain dari Bima, Makassar, dan Tangerang dalam Kilas Kriminal. Ruangan kantor jasa paket pengiriman ini mendadak gaduh saat dua anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) hendak membekuk dua pemuda yang akan mengambil paket kirimannya. Tanpa perlawanan berarti, dua pemuda yang diringkus itu langsung digiring ke ruangan lain untuk membongkar paket mencurigakan yang baru saja diterimanya. Begitu seorang petugas memaksa seorang pemuda membongkar paketnya, ternyata isinya ganja kering yang dikemas dengan rapi dengan berat sekitar 1 kilogram. Kedapatan menerima paketan narkoba jenis ganja, petugas BNN Kolaka, Sulawesi Tenggara langsung membawa dua pemuda itu ke kantor BNN setempat. Dua pemuda penerima paket kiriman ganja 1 kg itu namanya Topan dan Pandi. Terkait peran dua pemuda itu dengan ganja 1 kg yang diterimanya, polisi masih menyelidiki keterkaitannya dengan jaringan peredaran ganja antar provinsi. Terungkapnya paket pengiriman ganja lewat jasa paket pengiriman resmi berkat kontrol delivery yang dilakukan oleh petugas BNN dan Bea Cukai Kendari. Inilah ratusan botol miras yang ada di lemari sebuah bengkel di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang digeledah tim Tur Jawali Samapta Polda Sulsel Sabtu malam. Bukan hanya dari lemari kaca, petugas juga mendapati ratusan botol miras dari kotak kardus dan lemari pendingin. Begitu banyaknya botol miras yang terpajang rapi di lemari, bahkan sampai membuat polwan cantik ini terlihat bingung. Sementara tangan-tangan mulus polwan cantik ini terus mengumpulkan botol-botol miras, seorang temannya dengan teliti mencatat jenis miras yang disita. Saat para polwan cantik mengumpulkan ratusan botol miras yang rata-rata melebihi kadar alkohol yang telah ditentukan, sang komandan Ibtu Asfada Kanit 1 Tur Jawali di Samapta Polda Sulsel menginterogasi pemilik toko. Hasilnya, toko itu hanya mengantongi izin distributor, namun dalam prakteknya, ratusan miras yang tak sesuai aturan itu dijual secara ecer kepada masyarakat. Selain menyita ratusan botol miras ilegal dari sebuah bengkel, patroli juga ditujukan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan yang disinyalir terjadi karena dipicu peredaran minuman beralkohol. Dari kamera pengawas ini terekam satu unit sepeda motor sepertinya dengan mesin masih menyala terparkir dekat tiang listrik. Tak lama berselang seorang menunggangi sepeda motor itu dan langsung melesat. Rekaman pencurian sepeda motor dari CCTV itu terjadi di sebuah lokasi di Bima Kota, Nusa Tenggara Barat yang kemudian viral. Berbekal rekaman CCTV itu, tim Puma langsung menyelidikinya. Dalam waktu singkat, Polres Bima Kota segera dapat mengidentifikasi si pencuri, begitu juga tempat persembunyian di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Dua anggota tim Puma Polres Bima bergerak cepat menyusuri jalan-jalan di perkampungan menuju tempat persembunyian si pencuri motor. Pengejaran berakhir di sebuah warung yang diduga kuat jadi tempat persembunyian si pencuri. Pencuri itu pun langsung digelandang keluar tanpa perlawanan berarti dari warung tempatnya bersembunyi dan disaksikan beberapa emak-emak. Setelah sempat kabur, FM pelaku ruda paksa gadis di bawah umur di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten ini akhirnya ditangkap polisi. Sebelum FM melampiaskan nafsu bejatnya terhadap SR, FM lebih dahulu menyekap dan mencongkoki miras oplosan gadis 16 tahun itu di rumahnya. Polisi mengungkapkan peristiwa ruda paksa terhadap gadis di bawah umur itu bermula saat korban diajak teman wanitanya AN untuk mencari rumah kontrakan di kawasan Kresek. Dalam perjalanan mencari kontrakan, korban dan temannya AN bertemu dengan pelaku. Kemudian korban diajak ke rumah pelaku dan disekap di dalam kamar, diancam akan dibunuh, lalu dipaksa minuman keras oplosan hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Setelah dicari dan ditemui keluarganya, korban dengan diantar seorang anggota keluarganya kemudian membeberkan kejadian yang menimpanya pada polisi. Demikian laporan tim liputan ANTV.